Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rebecca Deborah Ritona, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, angkatan 2018 dengan nomor NIM 18450-114. Di sini saya akan membacakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1953 tentang sebagai Bank Sentral Indonesia. Pasal 1 ayat 2. Bank Indonesia adalah badan hukum kepunyaan negara yang berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan undang-undang ini. Ayat 3. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan A. Bank ialah Bank Indonesia. B. Pemerintah ialah Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Menteri. C. Direksi ialah Gubernur Bank dan anggota direksi lainnya. Pasal 2 ayat 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang ini, maka atas bank berlaku hukum perdata Eropa dan hukum dagang Eropa. Ayat 2-nya, bank dapat menjalankan hak-hak atas benda tetap yang takluk pada hukum adat. Ayat 3-nya, tahun buku bank mulai 1 April sampai dengan 31 Maret dari tahun berikutnya dengan ketentuan bahwa tahun buku pertama mulai pada hari berlakunya undang-undang ini sampai dengan 31 Maret 1954. Pasal 3 ayat 1. Bank berkedudukan di Jakarta. Pasal 3 ayat 2. Bank mempunyai di Indonesia kantor-kantor agen, kantor-kantor koresponden, dan jika perlu kantor-kantor agen besar yang jumlahnya diatur menurut keperluan untuk menjalankan tugas bank dengan semestinya. Pasal 3 ayat 3. Bank dapat mempunyai di luar Indonesia satu atau lebih bank cabang atau kantor agen besar, begitu juga koresponden, dan wakil-wakil, sekedar hal itu dianggap perlu untuk menjalankan tugas bank dengan semestinya. Pasal 4. Modal bank berjumlah 25 juta rupiah. Pasal 5 ayat 1. Bank mempunyai dana cadangan yang dibentuk dan ditambah menurut yang ditentukan dalam pasal 34. Ayat 2-nya, dana cadangan itu gunanya untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita terhadap modal bank. Pasal 6. Bank terhadap membentuk cadangan-cadangan istimewa sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 34, begitu juga bank berhak menarik uang dari cadangan istimewa. Bab 2. Tugas bank. Pasal 7 ayat 1. Bank bertugas mengatur nilai satuan uang Indonesia menurut cara yang sebaik-baiknya bagi kemakmuran usaha dan bangsa, dan dalam hal itu menjaga sebanyak mungkin supaya nilai itu seimbang atau stabil. Ayat 2-nya, bank menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia sekedar peredaran uang itu dari uang kertas. Bank mempermudah jalannya uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri. Pasal 7 ayat 3. Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan bank di Republik Indonesia pada umumnya dan dari urusan kredit nasional dan urusan bank nasional pada khususnya. Bank melakukan pengawasan terhadap urusan kredit. Pasal 7 ayat 5-nya, menunggu terlaksananya suatu peraturan undang-undang tentang pengawasan terhadap urusan kredit, maka dengan peraturan pemerintah dapat diadakan peraturan-peraturan lebih lanjut bagi bank untuk menjalankan pengawasan termaksud guna kepentingan kemampuan membayar atau solvability dan kelanjutan keuangan atau liquidity. Badan-badan kredit begitu juga untuk pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat. Kemudian pasal 8 ayat 1 ialah dengan tidak memperbolehkan kemungkinan ini bagi yang lain-lain, bank berhak mengeluarkan uang kertas bank. Pasal 8 ayat 2-nya, uang kertasnya itu bersifat alat pembayaran yang sah sampai setiap jumlah. Pasal 9-nya, uang kertas bank itu dapat ditukar di kantor-kantor besar bank, di kantor agen besar, dan di kantor agennya pada setiap hari waktu jam kas yang ditetapkan kecuali pada hari raya yang sah sebagaimana ditentukan oleh pembesar yang berkuasa.
Kemudian pasal 10 ayat 1 ialah nilai dan bentuk uang kertas bank yang akan dikeluarkan ditentukan oleh bank dan diberitahukan kepada umum dengan jalan pengumuman dalam berita negara. Pasal 10 ayat 2-nya, bank tidak mengeluarkan uang kertas bank yang lebih rendah nilainya daripada 5 rupiah. Pasal 10 ayat 3-nya, uang kertas bank bebas dari bea materai. Pasal 10 ayat 4-nya, uang kertas bank yang mengalir kembali ke dalam kas-kas bank dan karena lusuh atau sebab yang lain dianggap tidak layak lagi untuk diedarkan kembali diberi tanda oleh bank dan caranya diumumkan dengan pengumuman dalam berita negara. Pasal 10 ayat 5-nya, uang kertas bank yang diberi tanda demikian tidak berharga dan tidak perlu ditukar oleh bank jika uang kertas itu karena pencurian atau dengan cara yang lain diedarkan lagi. Pasal 11 ayat 1, bank tidak usah memberi penggantian kerugian jika uang kertas bank itu hilang atau musnah. Bank tidak usah memberi penggantian kerugian untuk bagian uang kertas bank, kecuali jika ada jaminan-jaminan yang dianggap perlu untuk mencegah timbulnya kerugian bagi bank. Pasal 11 ayat 2, jika ada persangkaan karena kejahatan atau atas permintaan tertulis oleh yang berkepentingan, maka bank dibolehkan meminta surat tanda penerimaan dan penanda tanganan uang kertas bank itu kepada pihak yang menukarkan uang kertas itu atau menyerahkannya untuk dikreditkan. Pasal 11 ayat 3-nya, ketentuan pada pasal-pasal 229I, 229J, dan 229K dalam Kitab Undang-Undang Perniagaan tidak berlaku terhadap uang kertas bank. Pasal 12-nya, ayat 1, bank dapat mencabut kembali uang kertas bank yang dikeluarkannya serta menariknya dari peredaran dan memanggil pemegang uang kertas itu untuk menyerahkannya untuk ditukar. Kemudian pasal 12 ayat 2-nya, bank menetapkan jangka waktu dalam mana penyerahan termaksud pada ayat 1 harus dilakukan. Ayat 3-nya, pencabutan dan panggilan itu sekurang-kurangnya diumumkan 1 kali oleh bank dalam berita negara. Ayat 4-nya, sehabis waktu yang termaksud dalam ayat 2, maka uang kertas bank yang termaksud dalam panggilan itu hanya ditukar oleh kantor besar bank setelah ternyata menurut pemeriksaan bahwa permintaan akan menukar itu selayaknya dikabulkan. Ayat 5-nya, 10 tahun sesudah waktu tersebut di atas berakhir, maka jumlah uang kertas yang tersebut dalam panggilan tetapi tidak diserahkan ditambahkan kepada laba tahun buku yang sedang berjalan. Uang kertas yang masih diserahkan sesudah itu dan telah diperiksa seperti termaksud dalam ayat 4 ditukar atas beban rekening laba rugi. Ayat 6-nya, sudah 30 tahun berselang sejak akhir jangka waktu yang termaksud dalam ayat 2, maka hak untuk menuntut penukaran uang kertas yang tersebut dalam panggilan itu tidak berlaku lagi. Pasal 13-nya, selain mengeluarkan uang kertas bank berhak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berikut. 1. Memindahkan uang baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun dengan surat ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk di antara sesama kantornya. Penarikan atas saldo kredit yang pada koresponden hanya boleh dilakukan secara telegram atau dengan wesel tunjuk. Kedua, menerima dan membayarkan kembali uang-uang dalam rekening koran, menjalankan perintah-perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas-kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. Yang ketiga, mendiskonto. Yang A-nya, surat-surat wesel dan surat-surat order dengan 2 penanggung jawab atau lebih secara solider dan dengan masa berlaku yang tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan. Yang B-nya, surat wesel dan kertas dagang yang lain yang tidak lebih lama masa berlakunya daripada kebiasaan dalam perdagangan, baik yang ditarik dengan jaminan surat-surat kredit maupun dengan jaminan dokumen-dokumen pengangkutan dengan kapal. Yang C-nya, kertas perbendaharaan atas beban Republik Indonesia. Yang D-nya, surat-surat utang dengan pelunasan dalam 6 bulan dan selamanya kontannya turut bertanggung jawab secara solider. Yang E-nya, mandat-mandat yang dikeluarkan di Indonesia atau ordonansi atas kas-kas negeri untuk rendemen lelang. 4. Membeli dan menjual. A. Wesel-wesel yang diakseptasi oleh bank yang menjalankan perusahaannya di Indonesia dan yang waktu berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan. Yang B-nya, kertas-kertas perbendaharaan atas beban Republik Indonesia
yang C-nya surat-surat utang yang tercatat dalam suatu bursa efek yang resmi di Indonesia atas beban Republik Indonesia atau bunganya atau pelunasannya dijamin oleh Republik Indonesia. Yang 5-nya, membeli dan menjual pembayaran-pembayaran dengan surat dan secara telegram, cek-cek, surat-surat wesel dan kertas dagang yang lain, satu dan lain dibayar di luar negeri yang masa berlakunya sekedar berlaku atas hal ini tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan. Dan A. Dengan 2 penanggung jawab atau lebih secara solider, atau B. Ditarik dengan jaminan surat-surat kredit, atau C. Dengan jaminan dokumen-dokumen pengangkutan dengan kapal. Yang keenamnya, memberi uang muka secara pegadaian atau dalam rekening koran dan memberikan jaminan dengan tanggungan efek-efek hasil bumi barang mata uang dan bahan mata uang, juga dengan tanggungan dokumen-dokumen pengangkutan dengan kapal dan dokumen-dokumen penyimpanan atau cedul-cedul yang mewakili barang itu. Begitu juga dengan tanggungan kertas berharga termaksud pada angka 3 dan 5 yang mewakili barang itu. Kemudian yang ketujuh ialah menjalankan untuk sementara waktu uang yang ada pada bank cabang, kantor agen besar, dan pada koresponden di luar negeri, sekedar uang itu tidak segera diperlukan, baik dalam kertas perbendaharaan luar negeri ataupun dengan mendiskonto kertas-kertas berharga sebagaimana termaksud dalam angka 3 huruf A dan D maupun menurut cara lain yang biasa pada bursa. Kemudian yang ke-8, yang A-nya bertindak sebagai pemegang kuasa atau bankir pemerintah Republik Indonesia pada transaksi keuangan. Yang B-nya memberi bantuan teknis pada perjanjian-perjanjian dengan negara-negara asing dan organisasi luar negeri atau internasional, kedua-duanya atas permintaan pemerintah. Yang ke-9, mengurus dan menyelenggarakan administrasi persediaan alat-alat pembayaran luar negeri Republik Indonesia. Yang ke-10, perdagangan logam mulia, mata uang, dan kertas luar negeri dan memeriksa kadar serta memurnikan dan menyuruh memeriksa kadar serta menyuruh memurnikan biji-biji dan logam-logam. Yang ke-11, menyimpan efek-efek barang-barang, cedul-cedul, akta-akta, barang-barang kemas-kemas, dan benda-benda lain yang berharga atas syarat yang diumumkan oleh bank jika dikehendaki dengan penyelenggara administrasinya. Ke-12, menyewakan lemari-lemari besi atau ruangan-ruangan lain di gedungnya. Pasal 14 ayat 1. Dalam hipotek untuk keperluan bank, sekali-kali tidak boleh ditanam lebih daripada 1/10 modal bank dan 1/5 dari dana cadangan. Hipotek sekali-kali tidak boleh melebihi 2/3 bagian dari harga nilai barang tetapnya dan hanya boleh diadakan dengan jangka waktu penghentian selambat-lambatnya 6 bulan. Pasal 15, bank tidak memberi kredit atau uang muka blanko kepada barang siapapun. Dalam kredit atau uang muka blanko tidak termasuk perbuatan mempercayakan untuk kepentingan bank sendiri uang atau barang-barang kepada penerima kuasa yang tidak bekerja tetap pada bank. Ayat 2-nya, bank tidak ikut serta dalam perusahaan perdagangan dengan kerajinan atau perusahaan manapun juga. Ayat 3-nya, dengan tidak mengurangi ditentukan dalam pasal 4 dalam angka 4, huruf C pasal 13 dan dalam ayat pertama pasal 17, maka bank tidak membeli dan tidak menjual hasil bumi, barang efek atau barang tetap kecuali pada penyitaan barang-barang tetap atau hasil bumi, barang-barang efek atau tanggungan lain yang terikat kepada bank sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban terhadap bank itu. Dalam hal terakhir ini, bank berhak membeli seluruh atau sebagian dari barang tetap atau hasil bumi, barang-barang, efek-efek atau tanggungan yang lain untuk dijadikan uang kembali dengan selekas-lekasnya. Ayat 4-nya, kecuali ditentukan dalam ayat 3, maka bank tidak membeli atau mempunyai barang-barang tetap selain yang diperlukan untuk menjalankan perusahaannya dan bagi perumahan para pegawainya. Yang kelimanya, ayat kelimanya, bank tidak memberikan uang muka dengan kapal sebagai tanggungan. Pasal 16 ayat 1, jumlah semua uang kertas, saldo, rekening, koran, dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari bank harus 1/5 dijamin dengan emas, mata uang emas, bahan mata uang emas, atau cadangan yang terdiri atas alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat tukarkan, begitu pula dengan hak-hak atas International Monetary Fund dan World Bank yang diserahkan atau akan diserahkan kepada bank dengan undang-undang. Ayat 2-nya, jaminan yang termaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya 1/5 bagian harus ada di Indonesia. Yang ketiga, ayat ketiganya, dalam keadaan luar biasa, bank dapat menentukan bahwa uang sesuatu masa selama-lamanya 3 bulan, bank boleh menyimpang daripada peraturan ayat 1 pasal ini sampai pada suatu batas yang ditentukan pada waktu itu.
Ayat 4-nya, keputusan yang diambil menurut ayat 3 dimuat dalam tambahan lembaran negara dan dalam berita negara. Ayat 5-nya, bila mana bank dalam waktu 3 bulan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak dapat membalikan keadaan seperti tercantum dalam ayat 1, maka pemerintah mengajukan permintaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperpanjang waktu tersebut dalam ayat 3 pasal ini dengan 3 bulan lagi. Pasal 17, bank berhak menanam modal bank, dana cadangan, dan cadangan istimewanya. Yang ayat 2-nya, penghasilan yang diperoleh daripada penanaman yang dimaksudkan sebagai laba bank. Bertambah atau berkurangnya nilai harta benda yang dalamnya ditanamkan oleh modal bank dan dana cadangan ataupun cadangan istimewa dimaksudkan sebagai keuntungan atau kerugian atas dana cadangan atau cadangan istimewa itu. Sekedar hal itu berhubungan dengan yang ditetapkan pada pasal 34 tidak mungkin dilakukan terhadap dana cadangan. Maka tambahan atau kekurangan itu dimasukkan ke dalam rekening laba rugi bank. Pasal 18, bank wajib menyelenggarakan menyimpan kas umum negara dengan cuma-cuma dan bertindak sebagai pemegang kas Republik Indonesia baik di Jakarta maupun pada segala tempat di mana bank cabang atau kantor agen besar dan kantor agennya ada atau akan diadakan. Terhadap segala sesuatu mengenai hal ini, bank bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan wajib memberikan perhitungan kepada Dewan Pengawas Keuangan. Ayat 2-nya, bank wajib menyelenggarakan dengan cuma-cuma pemindahan uang Republik Indonesia di antara kantor besar, kantor agen besar dan kantor agennya, dan di antara kantor-kantor agen besar dan kantor agen sesamanya sepanjang kantor-kantor ini tidak berkedudukan di luar negeri. Ayat ketiganya, bank wajib menjadi pemegang kas bank tabungan pos dengan cuma-cuma dan menyimpan benda berhak milik badan itu atau menjadi tanggungan pada badan itu. Begitu pula jika Menteri Keuangan menganggap perlu, maka bank wajib dengan cuma-cuma menjadi pemegang kas badan lain yang didirikan dengan undang-undang menyimpan semua benda-benda berharga kepunyaan Republik Indonesia dan benda-benda itu. Ayat 4-nya, bank wajib memberikan bantuannya dengan cuma-cuma untuk mengeluarkan langsung surat-surat utang atas. Kemudian pasal 19 ayat 1, dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam pasal 16 dan menyimpang daripada yang ditentukan pada ayat pertama pasal 15, bank wajib setiap kali Menteri Keuangan menganggap hal ini perlu untuk menguatkan kas negara sementara waktu memberikan uang muka dalam rekening koran kepada Republik Indonesia yang diadakan atas tanggungan yang cukup dan dalam kertas perbendaharaan, dan yang mengeluarkan dan penggadaiannya akan diizinkan dengan atau berdasarkan undang-undang. Uang muka tersebut dalam ayat 1 tidak boleh lebih dari 30% dan penghasil negara dalam tahun anggaran yang mendahului tahun anggaran pada waktu mana pemerintah meminta uang muka itu kepada bank. Batas uang muka pada seperti tersebut dalam ayat 2 pasal ini hanya boleh dilampaui dengan persetujuan DPR. Ayat 4-nya, daripada seluruh jumlah uang muka itu sejumlah 50 juta rupiah tidak berbunga. Kemudian untuk kepentingan umum bank dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain daripada yang tersebut dalam undang-undang ini. Keputusan tentang hal itu dimuat dalam tambahan lembaran negara dan berita negara. Bab 3 tentang Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Pasal 21, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, B-nya direksi, dan C-nya adalah Dewan Penasehat, dan tugas dan seluruhnya ditetapkan dalam pasal-pasal berikut. A. Dewan Moneter, pasal 22. Saat ayat 1, tugas Dewan Moneter ialah A. menetapkan kebijakan moneter umum dari bank, B. memberi petunjuk kepada direksi tentang kebijaksanaan bank dalam urusan-urusan yang lain sekedar kepentingan umum untuk memperlakukannya, C. pekerjaan-pekerjaan bank sebagai berikut sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 1, 3 dan 4, pasal 13 ayat 9, pasal 16 ayat 3, dan pasal 20. Begitu pula penetapan tarif-tarif bunga dan dari bank dan bagaimanapun juga dianggap sebagai urusan kebijaksanaan moneter umum atau urusan bank yang mengenai kepentingan umum. Ayat 2-nya, tanggung jawab atas kebijaksanaan moneter berada pada pemerintah. Pasal 23 ayat 1, Dewan Moneter terdiri dari 3 orang anggota yang mempunyai hak suara, yakni Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank. Ayat 2 ini, jika ternyata perlu, maka pemerintah dengan mengadakan pengangkatan untuk masa selama-lamanya 5 tahun dapat menambahkan seorang atau 2 orang anggota penasihat kepada Dewan Moneter yang berjasa dalam lapangan ilmu pengetahuan. Ayat 3-nya, jika pemerintah hendak mengangkat seorang anggota penasihat, maka ia meminta supaya Dewan Moneter membuat suatu daftar anjuran yang memuat 2 orang untuk tiap-tiap lowongan yang akan diisi. Pemerintah dapat memperhatikan daftar anjuran itu sebagaimana dianggap perlunya. Ayat 4-nya, uang jasa bagi anggota yang termasuk dalam ayat 2 ditetapkan oleh pemerintah.
Ayat 5-nya, setelah meletakkan jabatannya karena masa pengangkatannya berakhir, maka anggota-anggota penasihat pada Dewan Moneter pada saat sesudah berhentinya dapat diangkat kembali. Yang kelima, mereka dapat dipecat atau diberhentikan oleh pemerintah dari keanggotaannya. Ayat ke-6, dalam pembicaraan mengenai hal-hal yang pada hakikatnya bersifat teknis, anggota-anggota Dewan Moneter masing-masing berhak menunjuk seorang penasihat dapat menghadiri sidang-sidang Dewan. Pasal 24-nya, ayat 1, jabatan Ketua Dewan Moneter dipangku oleh Menteri Keuangan. Jika beliau tidak ada, maka Gubernur menggantikannya. Ayat 2-nya, seorang anggota Dewan Moneter yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 wajib menunjuk seorang wakil yang jika seorang tersebut tidak ada di atas tidak ada dengan surat kuasa dapat turut serta pada sidang dan dapat memberikan suara. Yang ketiganya, keputusan Dewan Moneter dianggap dengan suara terbanyak. Jika suara sama banyak, maka usul bersangkutan dianggap tidak diterima. Ayat keempatnya, seorang anggota Dewan Moneter yang kalah suara dalam Dewan itu berhak dalam waktu 1 minggu meminta supaya pokok pertikaian ini diajukan kembali di Dewan Menteri untuk diputuskan. Sambil menunggu keputusan Dewan Menteri, maka selanjutnya seorang anggota dapat meminta supaya keputusan yang diambil oleh Dewan Moneter itu ditunda pelaksanaannya dan permintaan penundaan itu dikabulkan, kecuali jika Dewan Moneter dalam hal yang sangat mendesak lain keputusannya. Ayat 5, jika pendapatnya tidak dibenarkan dalam hal yang termaksud dalam ayat 4 pasal ini, maka gubernur berhak mengumumkan pendiriannya dalam berita negara jika menurut anggapan Dewan Menteri hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan negara. 6. Notulen. Dewan Moneter adalah rahasia. Jika pemerintah menghendakinya, maka ia dapat melihatnya. Ayat ke-7, Dewan Moneter sekurang-kurangnya bersidang sekali 14 hari, dan selanjutnya setiap kali ada salah seorang anggota yang mempunyai hak suara atau yang menjadi nasihatnya menyatakan keinginannya. Ayat ke-8, tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Moneter, begitu juga peraturan selanjutnya dengan berhubungan ke dalam antara Dewan Moneter dan direksi ditetapkan dalam 2 peraturan yang akan disusun oleh Dewan Moneter. Ayat ke-9-nya, Dewan Moneter mengangkat sendiri seorang sekretaris yang harus warga negara Indonesia, begitu pula pegawai-pegawai lain dari Dewan Moneter diangkat dan diperhentikan oleh Dewan. Pasal 25-nya, ayat 1, anggota Dewan Moneter tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah satu perusahaan manapun juga, baik langsung maupun tidak langsung. Ayat 2-nya, anggota Dewan Moneter dan para direksi satu sama lain tidak boleh ada pertalian dari atau periparan pada saat atau dalam derajat ketiga kecuali diizinkan oleh pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka mereka tidak boleh terus memangku jabatannya jabatannya tidak seizin pemerintah. Direksi. Pasal 26. Tugas direksi adalah menyelenggarakan kebijaksanaan moneter umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter. Yang B-nya, menyelenggarakan pemberian kredit oleh bank teristimewa mengenai pemberian dan untuk memperpanjang kredit dengan penetapan syarat-syarat yang berhubungan dengan kredit tersebut. Begitu pula untuk menghentikan kredit yang lagi berjalan dan menolak pemberian kredit. Yang C-nya, menyelenggarakan segala pekerjaan bank yang lain dengan memperhatikan pasal 22 ayat 1 huruf B dan C. Pasal 27 ayat 1. Direksi terdiri atas gubernur dengan sekurang-kurangnya 2 orang direktur. Atas usul Dewan Moneter, maka jumlah anggota direksi dapat ditambah oleh pemerintah sampai sebanyak-banyaknya 5 orang. Yang ayat 2-nya, jika gubernur tidak ada, maka kekuasaannya dijalankan oleh seorang gubernur pengganti yang diangkat oleh pemerintah atas usul Dewan Moneter daripada direktur-direktur yang lain untuk waktu selama-lamanya 5 tahun. Ayat 3-nya, gubernur dan para direktur diangkat oleh pemerintah setiap kali untuk waktu selama-lamanya 5 tahun atas suatu usul yang membuat nama 2 orang yang diajukan oleh Dewan Moneter kepada pemerintah bagi tiap kali pengangkatan. Pemerintah mengangkat salah seorang dari calon-calon yang dimuat dalam daftar usul yang bersangkutan. Gaji dan pendapatan lainnya bagi gubernur dan direktur-direktur ditetapkan oleh pemerintah. Yang ayat ke-5-nya, semua anggota direksi yang berhenti dapat lantas diangkat kembali pada saat sesudah mereka berhenti. Ayat ke-6-nya, atas usul Dewan Moneter, tiap anggota direksi dapat dipecat atau diberhentikan oleh pemerintah dari jabatannya. Jika diusulkan pemecatan, maka diadakan suatu usul pula untuk mengisi jabatan itu untuk sementara waktu. Ayat ke-7-nya, anggota-anggota direksi harus warga negara Indonesia. Ayat ke-8-nya, untuk membantu direksi, maka direksi dapat meminta kepada Dewan Moneter untuk mengangkat seorang penasihat atau lebih untuk masa selama-lamanya 5 tahun. Mereka itu dapat dipecat atau diberhentikan oleh Dewan Moneter.
Pasal 28, jika seorang direktur sakit atau tidak ada, maka direktur yang bersangkutan untuk sementara waktu diwakili oleh seorang direktur pengganti. Direktur pengganti ayat 2-nya yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 2 orang diangkat oleh pemerintah untuk masa 5 tahun atau susul Dewan Moneter. Ayat 3-nya, direktur pengganti harus penjabat dari bank. Pasal 29 ayat 1. Direksi mewakili bank di hadapan dan di luar pengadilan. Dengan memperhatikan pasal 22, maka direksi memimpin bank, mengurus milik mutlak bank, dan berhak menguasai atau menjalankan segala tindakan pemilihan mutlak terhadap milik mutlak itu. Ayat 2-nya, tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan direksi dimuat dalam suatu peraturan yang akan ditetapkan oleh direksi. Ayat 3-nya, pengurus bank cabang, agen-agen besar, agen-agen, koresponden dan cabang, dan semua penjabat serta lain-lain pegawai bank diangkat dan diberhentikan oleh direksi. Pasal 30, anggota direksi dan penasihat-penasihat tersebut dalam pasal 27 ayat 8 tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji. Tidak termasuk dalam hal itu ialah jabatan yang dipikulkan pemerintah kepadanya. B. Bagi para direktur dan penasihat pekerjaan komisaris pada perseroan terbatas dan perseroan komanditer, asal saja tidak menjadi komisaris amanat. Pada direktur dan penasihat tidak boleh tetap memegang atau menerima suatu pekerjaan yang tersebut dalam sub B, kecuali jika mendapat izin dari Dewan Moneter. Ayat 3-nya, 2 orang direktur tidak boleh bersama-sama menjadi komisaris pada suatu perseroan. Ayat 4-nya, anggota direksi dan penasihat yang tersebut di atas tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun. Pasal 31. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, gubernur sesudah berunding dengan Dewan Moneter memberikan laporan keuangan dan ekonomi yang luas. Dewan Penasihat. Pasal 32 ayat 1. Tugas Dewan Penasihat ialah memberi nasihat kepada Dewan Moneter atas permintaan atau tidak atas permintaan Dewan Moneter tentang segala urusan Dewan Moneter, dengan maksud supaya Dewan ini diantara lain mengetahui dengan sebaik-baiknya aliran yang terdapat dengan urusan itu dalam masyarakat. Dewan Penasihat berhak mengumumkan nasihatnya sekedar hal itu oleh pemerintah dianggap tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Ketika memberikan nasihat kepada Dewan Moneter, maka pendapat dari seorang anggota yang berbeda dengan pendapat terbanyak dan anggota-anggota lain dinyatakan dengan terpisah, yakni jika ketua atau anggota tersebut memintanya. Ayat 2-nya, Dewan Penasihat terdiri atas 9 orang anggota, termasuk ketua. Ketua dan anggota yang lain ditunjuk oleh pemerintah untuk masa 5 tahun dari orang-orang ahli dan atau termuka dalam kalangan perusahaan, pertanian, dan perburuhan. Pemerintah dapat memecat, memberhentikan mereka itu dan jabatannya. Anggota-anggota yang berhenti dapat diangkat kembali pada saat sudah mereka berhenti. Jika sementara itu terjadi lowongan, maka anggota yang baru diangkat itu menggantikan orang yang digantikannya itu untuk selama sisa masa duduk orang yang digantikannya itu. Ayat 3-nya, Dewan Penasihat sekurang-kurangnya bersidang 2 kali setahun, dan selanjutnya setiap kali dianggap perlu oleh ketua atau sekurang-kurangnya oleh 4 orang anggota. Anggota Dewan Moneter dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Nasihat. Anggota-anggota dan sekretaris Dewan diwajibkan merahasiakan segala yang diketahui mereka. Menurut jabatannya, sekadar kewajiban itu sudah sepatutnya menurut sifat hal yang bersangkutan atau dinyatakan dengan tegas oleh ketua. Jika kewajiban merahasiakan itu dilanggar, maka pelanggaran itu dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk memecat atau memberhentikan orang yang bersangkutan. Dewan menetapkan suatu peraturan tata tertib. Uang jasa bagi anggota Dewan Penasihat ditetapkan oleh pemerintah. Direksi bank menunjuk seorang sekretaris sebagai Dewan Penasihat. Bab 4, neraca singkat. Pasal 33 ayat 1, sekali seminggu bank mengumumkan neraca singkat. Neraca singkat ini harus juga dimuat dalam berita negara. Pekerjaan-pekerjaan bank yang dilakukan sebagai bank sentral dan pekerjaan-pekerjaan terletak dalam lapangan bank yang lain dipisahkan dengan sejelas-jelasnya dalam neraca singkat. Bab 5, penetapan surat-surat tahunan dan pembagian laba. Pasal 34, neraca dan perhitungan laba rugi disusun oleh direksi dan disampaikan kepada Dewan Moneter. Ayat 2-nya, Dewan Moneter menetapkan surat-surat tahunan itu untuk sementara waktu. Dalam hal itu, Dewan dibantu oleh jawatan akuntan negeri. Selanjutnya, neraca dan perhitungan laba rugi sementara itu disahkan oleh Dewan Moneter kepada pemerintah. Jika dalam waktu 1 bulan sesudah pemerintah menerima surat-surat itu tidak diajukan keberatan dengan surat oleh Menteri Keuangan dengan Dewan Moneter, maka itu berarti bahwa surat-surat tahunan itu telah disahkan oleh pemerintah. Neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya kepada direksi dari laba yang telah disahkan. Demikian, pertama-tama dapat disisihkan dahulu suatu jumlah bagi cadangan istimewa. Sisa dari laba ini disetor sebanyak 20%
ke dalam dana cadangan sampai jumlah dana itu menjadi sama besar dengan modal sisanya jatuh ke dalam tangan negara. Bab 6. Dana pensiun dan sokongan para pegawai bank. Pasal 35. Bank mengadakan dana pensiun dan dana sokongan untuk para pegawai bank. Bank wajib mengusahakan supaya dana ini mencapai jumlah harga tunai, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap para pegawai bank. Juga bank wajib menjaga supaya jumlah harga tunai itu jangan berkurang. Sumbangan-sumbangan bank kepada dana dan peraturan-peraturan selanjutnya tentang dana itu. Dana ini ditentukan dengan suatu peraturan. Ketentuan peralihan dan ketentuan penduduk. Pasal 36. Pada hari mulai berlakunya undang-undang ini, maka The Javas Bank NV berada di dalam likuiditas. Segala hak, kekuasaan, hutang-hutang, dan kewajiban The Javas Bank NV pindah ke Bank Indonesia. Bank Indonesia menjadi pelikuidasi dari The Javas Bank NV. Sekedar perlu dengan likuidasi The Javas Bank, maka Presiden dan Wakil dari The Javas Bank NV masih bertindak terus. Segala ketentuan pasal 13 mengenai perjanjian bank di lapangan lain daripada fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi dalam waktu yang sisanya diserahkan kepada bank-bank lain yang akan ditunjukkan dengan undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 1993. Pasal 27 di Javas Bank Banquet 1922 dan Undang-Undang 31 Maret 1922 masih berlaku sekedar perlu berhubung dengan likuiditas di Javas Bank NV dan selanjutnya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 38 menyimpang dari anjuran-anjuran dan usul-usul yang diharuskan dalam undang-undang pokok ini, maka Presiden dan Direktur di Javas Bank memangku jabatan sebelumnya. Undang-undang ini mulai berlaku jika mereka itu warga negara Indonesia menjadi gubernur, direktur bank, dan untuk bagian masa jabatannya yang belum berakhir. Direktur dari Javas Bank yang bukan warga negara Indonesia meletakkan jabatannya pada hari mulai berlakunya undang-undang ini. Komisaris-komisaris di Javas Bank yang memaku jabatan sebelum hari undang-undang ini mulai berlaku meletakkan jabatan-jabatan pada hari itu. Komisaris bukan baru tidak diangkat lagi. Pasal 39. Pengangkatan para anggota Dewan Penasihat oleh pemerintah untuk pertama kalinya dilakukan pada suatu waktu dalam 3 bulan sesudah undang-undang ini berlaku. Pasal 40. Pada waktu undang-undang ini mulai berlaku dan menyimpang daripada yang ditentukan dalam pasal 8 dan 10, maka A. Uang kertas yang diserahkan oleh The Javas Bank berdasarkan pasal 14 The Javas Bank Banquet 1922 yang pada waktu itu mempunyai sifat alat pembayaran. Uang kertas bank yang dikeluarkan dari Javas Bank menurut pasal 1 Ordinasi 14 Juli 1949 dan yang pada waktu itu mempunyai sifat alat pembayaran yang sah tetap sifatnya sebagai alat pembayaran sampai uang kertas bank itu dicabut kembali dan ditarik dari peredaran. Pasal 41. Nama Bank Indonesia hanya boleh dipakai oleh bank. Pasal 42. Semua persekot dalam rekening koran yang diberikan oleh The Javas Bank kepada pemerintah sebelum undang-undang ini mulai berlaku akan dipisahkan menjadi pinjaman dengan jangka waktu panjang yang dapat dilunasi. Untuk keperluan pelunasan pinjaman kepada bank yang disebut pada 1, negara dapat mengeluarkan pinjaman yang dapat ditawarkan pada bursa dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 43. Undang-undang ayat 1 undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953. Ayat 2-nya undang-undang ini mulai berlaku 1 Juli 1993 agar supaya setiap orang dapat mengetahui tentang pengundangan undang-undang ini dengan penetapan dalam lembaran negara Republik Indonesia.